Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rifki Margani, kedua Widya Aprilianti, saya sendiri Suhendi, kemudian yang terakhir ada Nainabila Saluya. Di sini saya bertugas untuk memaparkan atau memperkenalkan sebuah uji statistik, yaitu uji ANOPA. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pengertian dari uji ANOPA tersebut. ANOPA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. ANOPA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Nah, yang membedakan dari t-test, untuk uji ANOPA ini bisa lebih dari 3 kelompok, dan untuk uji t-test itu biasanya 2 kelompok. Uji ini ditemukan dan diperkenalkan oleh Ronald Fisher. Kegunaan uji ANOPA ini yaitu sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOPA adalah nilai F-test atau F-hitung. Analisis ANOPA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Penelitian ini menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari uji ANOPA. Yang pertama yaitu ada merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, menentukan taraf kepekaan atau alfa dan derajat kebebasan atau dk, yaitu dengan cara dk atau pembilang sama dengan K dikurang 1 dan DK penyebut sama dengan N dikurangi K. Dengan K yaitu banyak kelompok sampel, N banyaknya data yang diolah. Yang ketiga yaitu menentukan F tabel dengan cara F DK pembilang dibagi DK penyebut. Yang keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat total dalam kurung JKT sama dengan sigma X T kuadrat. Yang kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat rata-rata atau Rx sama dengan sigma X kuadrat per N. Selanjutnya yang keenam yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok dalam kurung JKA sama dengan sigma JI kuadrat per NI dikurangi Rx, dengan JI yaitu jumlah masing-masing tiap kelompok sampel. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, jumlah kuadrat dalam kelompok dalam kurung JKD sama dengan sigma X kuadrat dikurangi Rx dikurangi JKA. Selanjutnya yang kedelapan yaitu menghitung dan membuat tabel ANOPA. Ada sumber varian yaitu antar kelompok dan dalam kelompok. Selanjutnya DK yaitu K kurang 1 dan N kurangi K. Jumlah kuadrat yaitu JKA dan JKD. Rata-rata jumlah kuadrat atau RJK yaitu JKA dibagi DK, kemudian JKD dibagi DK. 9. Menentukan nilai F hitung sama dengan RJKA dibagi RJKD. 10. Menentukan kriteria pengujian. Tolak HO jika F hitung lebih besar daripada F tabel. 11. Membuat kesimpulan. Catatan, syarat untuk bisa ujian ANOPA adalah jika data tersebut berdistribusi normal dan varians homogen. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada contoh soal. Sebuah peneliti dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan pada suatu kelas antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa pertengahan atau sedang, dan kelompok siswa kurang. Setelah dilakukan penelitian diperoleh data sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri datanya. Dengan taraf signifikan 5%, periksalah apakah data mempunyai varians yang homogen.
Selanjutnya kepada penyelesaian dari soal tersebut. Sebelum itu kita lakukan uji homogenitas terlebih dahulu dengan uji Bartlett seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelum-sebelumnya. Yang pertama, menentukan nilai varian dari masing-masing kelompok sampel. Menghitung varian segabungan dengan cara sigma n i dikali SI kuadrat dibagi sigma NI dikurangi 1. Menghitung nilai Bartlett dengan rumus seperti yang ditampilkan. Yang selanjutnya menghitung nilai X kuadrat hitung atau C kuadrat dengan rumus yang seperti ditampilkan pada layar. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai X kuadrat tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat A dalam kurung K dikurang 1. Yang keenam, kriteria pengujian. Ternyata nilai X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, yaitu 5,4040 lebih kecil daripada 5,9915. Maka varian tersebut homogen. Karena syarat uji sudah memenuhi, yaitu sebaran data berdistribusi normal dan varian homogen, maka kita lanjut dengan uji ANOVA. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kalian bisa baca sendiri. Yang kedua, menentukan taraf kepekaan dan derajat kebebasan, yaitu DK pembilang K dikurangi 1. K di sana tadi kelompok, yaitu 3 kelompok, dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya DK penyebut N dikurangi K. N itu banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok, 35 dikurangi 3 sama dengan 32. Yang selanjutnya menentukan F tabel sama dengan F 0,05 dalam kurung 2/32 sama dengan 3,29. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat total atau JK. JKT sama dengan sigma XT kuadrat. Kita kuadratkan semua data di 3 kelompok tersebut, kemudian kita jumlahkan semua data tersebut sehingga hasilnya 144.526. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat rata-rata RX. Kita jumlahkan semua data kemudian dibagi banyaknya data dari 3 kelompok tersebut. Yang keenam yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok JKA sama dengan sigma JI kuadrat dibagi NI dikurangi RX. JI di sini adalah jumlah data per kelompok, kemudian dikuadratkan dibagi banyaknya data, dikurangi RX yaitu menghitung jumlah kuadrat rata-rata, sehingga dihasilkan 276,13. Kemudian menghitung jumlah kuadrat antar kelompok JKD sama dengan sigma X kuadrat dikurangi RX dikurangi JKA, sehingga dihasilkan 2930,56. Yang kedelapan yaitu membuat tabel ANOVA, sumber varian antar kelompok, dalam kelompok, kemudian total. Untuk antar kelompok, untuk nilai JK yaitu 276,13. Untuk dalam kelompok 2930,56. Sehingga ketika ditotalkan yaitu 3206,69. Kemudian untuk DK antar kelompok 2, untuk dalam kelompok 32 sehingga menjadi 34. Untuk rata-rata jumlah kuadrat untuk antar kelompoknya yaitu 138,06. Untuk dalam kelompoknya 91,60. Kemudian untuk F hitung yaitu dihasilkan dari RJKA dibagi RJKD. RJKA yaitu 138,06 dibagi 91,60 sehingga dihasilkan 1,508.
menentukan kriteria pengujian. Ternyata yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel, 1,45 lebih kecil dari 3,29. Artinya menerima HO dan menolak H1. Yang terakhir yaitu kesimpulan, tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antar kelompok siswa pandai, kelompok siswa pertengahan atau sedang, dan kelompok siswa kurang. Oke, untuk latihan di sini saya mempunyai soal, silakan kalian kerjakan untuk lebih memahami tentang ujian OPA ini. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.